Awal masa jabatan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa langsung dihadapkan pada sejumlah tantangan berat mengelola kas negara. Mulai dari kinerja penerimaan pajak yang meleset dari target, agenda bersih-bersih di internal Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, hingga tekanan menjaga kesehatan APBN di tengah dinamika ekonomi global. Semua masalah ini harus dihadapi Purbaya yang belum lama menjabat Menkeu. Ujian pertama datang dari sisi penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak 2025 tercatat hanya mencapai 87,6% dari target APBN, mencerminkan shortfall yang cukup dalam. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, penerimaan pajak sepanjang 2025 mencapai Rp1.917,6 triliun. Angka itu setara 87,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Tekanan terbesar terjadi pada semester 1 2025. Penerimaan pajak penghasilan badan pada kuartal 1 turun sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Ekonomi Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Ajib Hamdani menilai, ada 3 faktor yang membuat pajak mengalami shortfall. Faktor pertama yang menekan penerimaan pajak adalah implementasi Cortex Administration System yang belum berjalan sesuai rencana awal. Faktor kedua berasal dari perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, ditandai dengan menyusutnya kelas menengah yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi dan penerimaan pajak. Faktor ketiga adalah keputusan pemerintah untuk tidak melakukan ijon penerimaan pajak pada Desember 2025. Ujian kedua datang dari sisi integritas aparatur. Purbaya harus menyambut tahun 2026 dengan kasus dugaan praktik suap dalam proses pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara yang berlangsung pada periode 2021 hingga 2026. Perkara ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 9-10 Januari 2026. Ujian ketiga berkaitan dengan pengelolaan fiskal secara keseluruhan. APBN 2025 harus dijalankan di tengah tekanan ekonomi global, perlambatan perdagangan internasional, serta kebutuhan belanja besar untuk program prioritas pemerintah. Namun sayangnya sejak menjabat, defisit APBN yang melebar hingga mendekati 3% produk domestik bruto. Menurut laporan realisasi sementara yang disampaikan Kementerian Keuangan, defisit APBN 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap produk domestik bruto per 31 Desember 2025. Angka defisit APBN 2025 ini melampaui target awal APBN 2025 sebesar 2,53% PDB dan juga di atas proyeksi laporan semester sebesar 2,78%. Namun masih berada di bawah ambang batas defisit yang diatur undang-undang sebesar 3%. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.